Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi dalam materi berikutnya yang berkaitan dengan masalah luas, tapi dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan prisma. Mungkin kemarin balok dan kubus sudah anak-anak pahami. Kita lihat sekarang yang berkaitan dengan masalah prisma. Di sini perhatikan bahwa prisma segi empat adalah merupakan balok. Jadi kemarin kita sudah bahas balok. Jadi prisma segi empat itu namanya balok. Perlu dipahami bahwa balok merupakan kubus adalah termasuk juga prisma. Kemudian nama jenis prisma biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, maka prisma itu disebut dengan prisma segitiga. Jika alas berbentuk segi lima, maka namanya prisma segi lima. Dan lain sebagainya, seperti dilihat di gambar 1 itu ada prisma segitiga, di gambar 2 ada prisma segi 4, di gambar 3 ada prisma segi 5, dan di gambar 4 ada prisma segi 6. Kemudian kita sekarang akan bahas tentang unsur-unsur dari prisma. Unsur-unsur dari prisma. Pada setiap prisma selalu ditemukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah titik sudut atau bisa juga disebut dengan pojok. Yang kedua adalah rusuk, yang ketiga sisi, yang keempat diagonal sisi, yang kelima diagonal ruang, dan yang keenam adalah bidang diagonal. Yang akan kita bahas di SMP itu hanya 1 sampai 4, yaitu titik sudut atau pojok, rusuk, sisi, dan diagonal sisi. Nah, masing-masing unsur banyaknya tergantung pada jenis prisma itu. Misalnya seperti tabel berikut ini. Yang nomor 1 itu prisma segitiga. Itu pojoknya ada 6, rusuknya ada 9, sisinya ada 5 buah, dan diagonal sisinya ada 6. Kemudian prisma segi 4, pojoknya ada 8, rusuknya ada 12, sisinya ada 6, dan diagonal sisinya ada 12 buah. Kemudian yang ketiga ada prisma segi 5. Itu ada pojoknya ada 10 buah, rusuknya ada 15 buah, sisinya ada 7 buah, diagonal sisinya ada 20 buah. Sedangkan yang keempat prisma segi 6, prisma segi 6, pojoknya ada 12 buah, rusuknya ada 18 buah, sisinya ada 8 buah, dan diagonal sisinya ada 30. Nah, ini untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, kita lihat contoh 1 berikut ini. Nah, pada prisma segi 5 EFGHI JKLMN, yang pertama adalah titik sudutnya ada 10, yaitu pada titik di alas itu ada titik E, F, G, H, dan I, itu di alas. Kemudian pada tutup atau bagian atas ada titik J, K, L, M, dan N. Nah, kemudian rusuknya ada 15 garis, yaitu kita lihat pada alas ada garis EF, ada garis FG, ada garis GH, ada garis HI, dan ada garis EI. Kemudian pada tutup juga ada 5 garis, yaitu ada garis CK, KL, LM, MN, dan ZN. Rusuk tegak ada 5 garis, ada EJ, FK, GL, HM, dan IN. Kemudian sisinya ada 7 buah. Nah, 2 segi 5. Nah, 2 segi 5 itu alasnya EFGH dan tutupnya JKLM, JKLMN. Bisa dilihat pada gambar yang sudah dibuat di sebelah kanan. Kemudian 5 persegi panjang EFKJ, FG, LK, GHML, HINM, dan EINJ.
Nah, bisa dilihat itu pada gambar yang berwarna hijau, ya, bisa dilihat itu kuning, kemudian hijau lagi. Kemudian yang keempat, diagonal sisinya ada 20 garis. Diagonal sisinya ada 20 garis. Pada alas ada 5 buah, yaitu ada EG, EH, FH, FI, dan GI. Pada tutup ada 5 buah, yaitu JL, JM, KM, KN, dan LN. Nah, mungkin di sini yang ada belum dibuat itu. Yang sudah dibuat adalah yang pada alas. Pada sisi tegak ada 10 buah, yaitu ada EK, ada FC, ada FL, ada GK, ada GM, ada HL, ada HN, ada IM, ada EN, dan ada IJ. Itu. Nah, ini sebagai catatan, ya, sebagai catatan untuk mempermudah saudara dalam belajar. Pada prisma segi N, banyak titik sudut atau pojoknya ada sama dengan 2 kali N. Nah, kemudian banyak rusuknya sama dengan 3 kali N. Banyak sisinya sama dengan N plus 2. Dan banyak diagonal sisi sama dengan N kali N min 1. Itu apa namanya, untuk mempermudah saudara di dalam belajar ini. Contoh yang kedua, gunakan rumus di atas untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, banyak diagonal sisi pada prisma segi 15. Nah, jawabannya adalah pada prisma segi 15 artinya N-nya ada 15. Jadi, banyak titik sudutnya adalah 2 kali N. Sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Banyaknya rusuk sama dengan 3 kali N. Sama dengan 3 kali 15 sama dengan 45. Banyak sisinya adalah N plus 2. Sehingga di sini sisinya 15, seginya 15, maka 15 tambah 2 sama dengan 17. Banyak diagonal sisi, rumusnya adalah N kali N min 1. Berarti 15 kali 15 dikurangi 1 sama dengan 15 kali 14 sama dengan 210. Untuk contoh 3, silakan untuk latihan dalam rangka memperdalam materi ini. Soalnya adalah suatu prisma segi N memiliki banyak rusuk 51 buah. Tentukan yang pertama adalah N-nya, yang kedua banyak titik sudutnya, yang ketiga banyak sisinya, dan yang keempat banyak diagonal sisinya. Silakan untuk latihan saudara dalam rangka memahami materi ini. Kemudian yang berikutnya adalah luas alas prisma. Nah, sebagaimana sudah diketahui, luas alas prisma tergantung pada jenis prisma itu. Misalnya prisma segi 6, maka alasnya adalah segi 6 dan luas alasnya sama dengan luas segi 6 tersebut. Nah, segi 6 beraturan dapat dibentuk dengan 6 buah segitiga sama sisi sebagai berikut. Nah, lihat pada ilustrasi gambar. Nah, pada segitiga ABO dengan AB sama dengan AO sama dengan BO itu sama dengan sisinya. Jika alasnya AB sama dengan S, maka tingginya sama dengan T sama dengan OP. Nah, sama dengan OP sama dengan setengah kali sisi kali akar 3. Berarti di sini sama dengan setengah S akar 3. Kemudian luas segitiga ABO itu sama dengan S kali setengah S akar 3 dibagi 2. Sehingga ini akan ketemu 1/4 S kuadrat akar 3. Luas segi 6 beraturan AB, CD, EF sama dengan
6 kali luas segitiga ABO. Berarti di sini luasnya sama dengan 6 kali 1/4 S kuadrat akar 3, sama dengan 3/2 S kuadrat akar 3. Oke, luas segi 6 beraturan. Ya, luas segi 6 beraturan. L sama dengan 3/2 S kuadrat akar 3, dengan S adalah luas segi 6 beraturan, S-nya adalah panjang sisi 6 beraturan itu. Kemudian rumus luas segitiga. Rumus untuk luas segitiga ada dua jenis. Yang pertama adalah L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Dengan L-nya luas segitiga, A-nya alas segitiga, dan T-nya adalah tinggi segitiga. Yang kedua, luas segitiga adalah akar setengah kali K kali setengah K dikurangi sisi pertama kali setengah K dikurangi sisi kedua kali setengah K dikurangi sisi yang ketiga. Kemudian ini untuk memperdalam, kita lihat contoh pada prisma ABCD EF GHI JKL di bawah ini. Alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, tentukan luas alasnya. Penyelesaiannya diketahui sisi alas sama dengan 12 cm, tinggi prisma sama dengan 20 cm. Jadi di sini adalah luas alasnya sama dengan 3/2 S kuadrat akar 3. Berarti 3/2 kali 12 kuadrat akar 3 sama dengan 216 akar 3 cm kuadrat. Anak-anak, berikutnya adalah luas sisi prisma. Nah, bagaimana cara menghitung luas sisi prisma? Berikut ini akan kita bahas. Nah, pada setiap prisma segi N, prisma tegak, ya, di sini segi N-nya adalah merupakan prisma tegak, terdapat segi N sama dengan 2 buah, yaitu alas dan tutup. Alas dan tutup. Segi 4 atau persegi panjang itu sama dengan N buah, yaitu semua sisi tegaknya. Nah, kita lihat yang berwarna biru itu adalah merupakan alas dan tutupnya yang merupakan segitiga. Sedangkan segi 4 itu merupakan persegi panjang, ada N buah, yaitu yang merupakan semua sisi tegaknya. Bisa dilihat ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Kemudian ini kita lihat contohnya, ya. Untuk yang pertama, jenis prismanya adalah prisma segitiga, alas dan tutupnya ada 2 buah segitiga, sisi tegaknya ada 3 buah persegi panjang. Kemudian prisma segi 4 ada 2 buah segi 4 untuk alas dan tutup, dan sisi tegaknya adalah 4 buah persegi panjang. Kemudian yang ketiga adalah prisma segi 8. Itu ada 2 buah segi 8 yang merupakan alas dan tutup, dan ada 8 buah persegi panjang yang merupakan sisi tegaknya. Sehingga untuk prisma segi N berarti ada 2 buah segi N yang merupakan alas dan tutupnya, dan N buah persegi panjang yang merupakan sisi tegaknya. Nah, misalkan kita akan menghitung luas sisi prisma segitiga, maka jawabannya adalah 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas persegi panjang, sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh jaring-jaring prisma. Di sini ada prisma segi 5.
ya, ada prisma segi 5 seperti gambar 1, maka jaring-jaringnya seperti pada gambar 2. Pada gambar 2 itu adalah jaring-jaring prisma segi 5. Bisa dilihat, bisa diperhatikan untuk saudara coba nanti di rumah. Nah, pada gambar di kiri ini ada prisma segi 5 dan jaring-jaringnya. Alas dan tutup prisma itu adalah segi 5 beraturan dengan sisinya adalah S, sedangkan tingginya adalah T. Nah, sisi prisma itu alas dan tutupnya 2 buah yang merupakan segi 5. Sisi tegaknya 5 buah yang merupakan persegi panjang. Misalkan S-nya adalah 4 cm dan tingginya 7 cm, berapa luas semua sisi tegaknya? Nah, sehingga bisa dilihat di sini adalah luas sisi tegaknya kan berarti 5 kali 4 cm kali 7 cm, sehingga akan diperoleh 5 kali 28 cm kuadrat sama dengan 140 cm kuadrat. Nah, kita lihat juga yang berikutnya adalah contoh contoh yang pertama. Gambarlah A sebuah prisma segitiga dengan jaring-jaringnya sekalian. Kemudian yang B sebuah prisma segi 6 juga dengan jaring-jaringnya sekalian. Nah, kita lihat jawabannya ya. Di sini prisma segitiga itu adalah berarti alas dan tutupnya adalah segitiga, sehingga akan kelihatan jaring-jaringnya seperti di bawah prisma tersebut. Kemudian yang B adalah sebuah prisma segi 6. Nah, kita lihat itu gambarnya seperti gambar di B, kemudian jaring-jaringnya seperti di bawah di bawah dari gambar prisma segi 6. Contoh 2, nah perlu diperhatikan di sini. Perhatikan prisma ABC DEF di kanan ini, ya. Jika AB sama dengan 10 cm, BC 8 cm, AC 6 cm, dan AD 7 cm, kemudian sudut ABC 90 derajat, hitunglah luas seluruh sisinya. Nah, gambarnya ada di samping. Kemudian kita coba menjawab di sini. Luas sisi itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Di sini berarti sama dengan 2 kali AC kali BC dibagi 2 ditambah dengan luas ABED tambah luas ACFD ditambah luas BCFE, itu sama dengan 2 kali 6 kali 8 bagi 2 ditambah 10 kali 7 ditambah 6 kali 7 ditambah 8 kali 7, berarti sama dengan 48 ditambah 70 ditambah 42 ditambah 56. Jadi ketemunya adalah 216 cm persegi. 216 cm persegi. Di sini ada catatan tentang luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak kan tadi 10 kali 7 ditambah 6 kali 7 ditambah 8 kali 7 sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 10 kali 7. Itu sama dengan luas sisi tegak sama dengan keliling alas kali tinggi. Kesimpulan yang pertama adalah luas sisi tegak prisma itu luas sisi tegak prisma sama dengan keliling alas kali tinggi. Kemudian luas sisi prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak, atau dengan cara singkat L sama dengan 2 kali LB ditambah K
A kali T. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Silahkan saudara coba untuk latihan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah contoh 4, contoh 5 dan seterusnya. Silahkan untuk latihan saudara di rumah untuk memperdalam materi ini. Saya kira itu pertemuan siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.